Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan perencanaan dan evaluasi kesehatan. Pada hari ini kita akan membahas suatu bahasan yang sangat menarik, yaitu tentang analisis SWOT. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada Anda untuk mengisi presensi pada kolom komentar di bawah dan mencatat hal-hal penting yang ada di dalam materi untuk mempermudah Anda dalam mengerjakan kuis maupun ujian nanti. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan pada pertemuan minggu ini, yaitu analisis SWOT. Saya akan melanjutkan materi untuk perkuliahan minggu ini, yaitu tentang analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Jadi SWOT itu merupakan kepanjangan dari S itu strength atau dalam bahasa Indonesia artinya kekuatan, W itu weakness, kelemahan, O itu opportunity, peluang, dan T itu threat, ancaman. Jadi SWOT itu merupakan analisis yang diperlukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi ya untuk melihat di mana dia sekarang, kondisinya tuh sekarang bagaimana. Jadi dalam suatu organisasi atau perusahaan itu kan pasti ada banyak persaingan ya kan dengan organisasi yang lain atau dengan perusahaan yang lain gitu ya. Maka perusahaan itu perlu melakukan analisis terhadap profil perusahaannya atau terhadap perusahaan yang berdiri itu. Dia harus mengetahui kekuatan apa yang dia miliki, kelemahan apa yang dia miliki, peluang pasarnya bagaimana, dan ancaman yang dimiliki itu apa, agar untuk mempermudah dia mencapai tujuan dan untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya. Analisis SWOT ini merupakan sebuah perencanaan yang strategis untuk mengidentifikasi semua hal mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dan terlibat dalam bisnis untuk membantu sebuah organisasi bisnis menjawab beberapa pertanyaan yang mendasar, meliputi di mana kita berdiri, apa tujuan kita, bagaimana cara mencapai tujuan yang diinginkan, dan bagaimana cara untuk mengevaluasi kinerja organisasi bisnis. Jadi biasanya analisis SWOT itu dibuat yaitu pada tahap perencanaan atau pada tahap awal sebelum suatu program, suatu kegiatan itu akan dilaksanakan untuk bisa melihat atau mengidentifikasi posisi kita tuh ada di mana kita berdiri ya, dengan adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki, kita bisa menganalisis diri sendiri. Oh, kita tuh sekarang perusahaannya ada di tahapan ini. Terus tujuannya tuh apa? Bagaimana cara untuk mencapai tujuan dengan kekuatan, kelemahan, dan peluang ancaman yang dimiliki itu, kita harus menyiasatinya dengan bagaimana, strateginya tuh bagaimana. Dan kita juga bisa mengevaluasi kinerja dari organisasi bisnis kita. Ya, berikut ini ada gambaran atau penjelasan tentang SWOT itu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan secara sepintas. SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat, di mana strength itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Terdiri dari apa saja kekuatan? Kekuatan itu biasanya dari sumber daya ya, sumber daya yang tersedia di perusahaan itu. Sumber daya itu bisa berarti sumber daya manusia atau SDM-nya, bisa juga seperti bangunan fisiknya, kemudian peralatannya, kemudian bahan-bahan yang dimiliki itu adalah suatu kekuatan yang dimiliki perusahaan yang memberikan gambaran keunggulan yang relatif dibandingkan pesaing dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian untuk weakness itu keterbatasan atau kelemahan atau ketidakefisienan pada satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas perusahaan dibanding pesaing yang menciptakan suatu kerugian dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Weakness itu contohnya dari kekuatan yang kita miliki, misalkan ada SDM, kemudian ada struktur bangunan fisik perusahaan, kemudian ada alat-alatnya, itu
ada kelemahan di dalamnya. Misal SDM-nya ada beberapa yang kurang terlatih, kemudian bangunannya ada beberapa yang sudah mulai rusak gitu ya karena kurangnya maintenance atau peliharaan. Kemudian ada beberapa alat-alat juga yang sudah mulai rusak, itu merupakan kelemahan. Kemudian opportunity itu adalah peluang. Peluang itu merupakan situasi yang menguntungkan dalam suatu lingkungan perusahaan. Biasanya peluang itu adanya dari luar. Kalau strength dan weakness itu kan dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kalau opportunity dan threat itu dari luar. Segala unsur yang berasal dari luar. Nah, ini situasi yang menguntungkan. Contohnya berarti adanya suatu tren di pasaran, kemudian adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, adanya gaya hidup di pasaran itu bisa menguntungkan, itu merupakan bisa peluang yang menguntungkan sebuah perusahaan. Kemudian untuk threat itu adalah keterbatasan atau ancaman ya. Ketidakefisienan pada satu hal, lebih sumber daya atau kapabilitas perusahaan dibandingkan pesaing yang menghambat kinerja efektif perusahaan. Ini juga dari luar, ini contohnya misalkan hal-hal yang sifatnya mengancam perusahaan. Misalkan adanya pandemi ini itu mengancam perusahaan gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian ini ada analisis SWOT yang berdasarkan penjelasan tadi tapi lebih detail lagi ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa strength dan weakness itu berasal dari lingkungan internal. Ya, strength ini penjelasannya apa yang telah dilakukan dengan baik, apa kekuatan Anda, apa yang Anda lakukan dengan baik, sumber daya apa yang relevan yang Anda miliki, apa yang orang lain lihat sebagai kekuatan Anda. Kemudian weakness atau kelemahan, apa yang masih salah. Ya, sekarang ini berasal dari dalam ya. Apa yang bisa diperbaiki? Misalkan kalau sumber dayanya itu kurang terlatih berarti bisa diperbaiki dengan diberikan pelatihan ya. Kemudian kalau misalkan peralatannya ada yang rusak bisa diperbaiki, gedungnya ada yang rusak, bangunannya bisa diperbaiki. Apa yang Anda lakukan buruk bisa diperbaiki. Kemudian apa yang harus dihindari gitu. Kemudian untuk opportunity dan threat ini berasal dari lingkungan eksternal. Contohnya ini di mana peluang yang baik sesuai dengan Anda. Kemudian apa tren usaha yang menarik minat Anda? Pemanfaatan peluang apa yang bisa datang dari hal-hal seperti ini? Misalkan ada perubahan pasar, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan pola sosial populasi, gaya hidup, prioritas usaha, itu merupakan peluang-peluang yang datangnya dari luar yang bisa menguntungkan bagi sebuah perusahaan. Misalkan ini peluangnya adalah ada kebijakan untuk memakai masker, membersihkan, mencuci tangan, maka itu bisa menjadi peluang usaha bagi para penjahit gitu ya, para konveksi untuk membuat masker, kemudian untuk menjual hand sanitizer, yaitu merupakan contoh peluang yang datangnya dari lingkungan luar. Kemudian untuk threat sendiri yaitu kendala atau tantangan apa yang dihadapi ya. Kemudian apa yang pesaing Anda lakukan, apakah spesifikasi yang dibutuhkan untuk produk atau lain pekerjaan Anda, apa perubahan teknologi mengancam posisi usaha Anda, apakah Anda memiliki utang yang buruk atau masalah atau kas keuangan, apakah salah satu kelemahan Anda bisa serius mengancam bisnis Anda. Ini adalah ancaman-ancaman yang datangnya biasanya dari luar yang bisa merugikan perusahaan. Ya, ini untuk strength dan opportunity ini sifatnya adalah positif, sedangkan weakness dan ancaman ya atau threat itu sifatnya adalah negatif. Ya, berikut ini penjelasannya. Lingkungan internal dari SWOT itu contohnya yang termasuk dalam hal ini adalah ada budaya, kemudian ada pangsa pasar, ya, kemudian ada sistem dari suatu perusahaan itu, kemudian infrastruktur, kemampuan dari SDM-nya sendiri dan lain sebagainya. Nah, kekuatan ini ya merupakan aspek positif atau suatu kekuatan yang tersembunyi yang dimiliki oleh perusahaan atau yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Ya, tujuannya yaitu untuk merencanakan tindakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sedangkan
weakness. Weakness ini kan juga adanya di lingkungan internal ya. Itu merupakan kelemahan yang tidak diidentifikasi atau diambil peduli. Misalkan ada SDM-nya yang kurang terlatih tapi tidak dipedulikan gitu, dibiarkan saja. Yang bisa juga menimbulkan kerugian ya, kalau misalkan terus-terusan melakukan kesalahan pasti juga bisa merugikan perusahaan. Kemudian mengambil suatu rencana tindakan tertentu untuk mengatasi atau membatasi faktor kelemahan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Misalkan kalau kelemahannya ada pada SDM yang kurang terlatih, berarti untuk mengatasinya adalah dengan memberikan suatu pelatihan kepada SDM-SDM itu. Kemudian lingkungan eksternal SWOT ya, itu bisa berasal dari adanya politik, kemudian adanya hukum, sosial, demografis, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam lingkungan eksternal ada opportunity dan threat ya. Opportunity atau peluang adalah aspek positif yang berada di dalam organisasi atau suatu kekuatan tersembunyi yang tidak digunakan. Ya. Kemudian mengembangkan suatu rencana aksi untuk memanfaatkan peluang yang ada bagi suatu organisasi atau agar bisnis itu bisa tetap eksis dan berkembang. Ya, ini contohnya keadaan politiknya mendukung tidak, kemudian keadaan sosialnya mendukung tidak gitu ya. Kalau misalkan sekarang berarti tadi ya, karena ada kebijakan misalkan ini untuk pelaku bisnis ya, karena ada kebijakan setiap orang harus memakai masker, berarti itu merupakan suatu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku bisnis gitu. Kemudian threat atau ancaman, kelemahan yang tidak diidentifikasi dan diambil peduli. Harus memiliki rencana untuk mengatasi dan mengklasifikasi ancaman dengan keseriusan dan kemungkinan terjadi. Misalkan ancaman yang sifatnya dari luar adalah bagi pelaku bisnis juga, dengan adanya pandemi ini tidak semua masyarakat itu memiliki uang yang cukup untuk membeli kebutuhan pokok. Ya karena memang kondisi ekonominya sedang tidak stabil, sehingga mungkin tidak semua masyarakat bisa memiliki kemampuan untuk membeli suatu produk yang dimiliki oleh perusahaan itu. Itu merupakan salah satu ancaman juga gitu. Kemudian keuntungannya apa dari analisis SWOT? Yaitu merupakan suatu cara yang efektif untuk mengidentifikasi kekuatan dan meminimalkan kelemahan dan mengambil keuntungan dari peluang yang tersedia serta menentukan cara menghadapi ancaman yang ada. Nah, SWOT ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi lingkungan serta kapasitas organisasi dan memberikan kejelasan di mana kita berdiri, ke arah mana kita harus bergerak. SWOT juga mengarahkan ke pengembangan tujuan jangka pendek dan jangka panjang suatu program atau organisasi. SWOT sederhana dalam pelaporannya, singkat dalam waktu, dan berbiaya rendah saat pelaksanaannya, serta dapat berkolaborasi dengan area fungsional lain. Ini beberapa keuntungan dari analisis SWOT ya. Yang pasti secara garis besar dengan SWOT ini kita bisa mengenali potensi yang ada pada perusahaan dan mengenali bahaya atau ancaman yang ada, itu sih ya. Kemudian kelemahan dari analisis SWOT yaitu penilaiannya bisa subjektif ya, kemudian digunakannya hanya sebagai panduan dan bukan sebagai resep. Kemudian terlalu menekankan pada kekuatan internal atau pada kekuatan saja, sedangkan menganggap remeh ancaman yang ada. Kemudian dapat bersifat statis dan beresiko mengabaikan kondisi yang berubah-ubah. Jadi kadang dengan penilaian analisis SWOT ini orang suka mengabaikan perubahan yang terjadi dengan kondisi yang sekarang ada gitu. Kemudian ini ada matriks SWOT. 4 tipe strategi dari analisis SWOT, yaitu ada gabungan dari strength opportunity atau SO, ada gabungan dari weakness opportunity atau WO, strength threat, ada weakness dan threat. Oke, kita lihat penjelasannya satu-satu. Untuk strength opportunity strategi yaitu tadi ya, strength dan opportunity. Jadi menggabungkan antara kekuatan dan peluang. Menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Jadi menggabungkan antara
kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, ya, baik dari SDM-nya, mungkin infrastrukturnya, dan peluang yang dimiliki. Peluang tuh datangnya dari luar ya, bisa karena kondisi yang sekarang terjadi, bisa karena adanya kepentingan politik, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya yaitu WO strategi, menggabungkan antara weakness dan opportunity, yaitu mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Contohnya adalah kelemahan internal, SDM-nya kurang terlatih, maka karena adanya peraturan dari pemerintah harus semuanya mampu untuk melakukan sesuatu, maka bisa diikutkan dalam pelatihan gitu. Berikutnya yaitu ada ST strategi, yaitu penggabungan dari kekuatan dan threat ya, atau ancaman, menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal ya. Kemudian untuk WT atau ini adalah gabungan dari weakness dan threat atau ancaman, jadi gabungan dari kelemahan dan ancaman. Biasanya ini adalah taktik untuk bertahan yang bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Ya, ini ada penjelasan lebih detailnya lagi ya. Di sini ada strength, weakness, opportunity, dan threat, dimana kalau SO ini digabungkan yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Kemudian kalau weakness digabung dengan opportunity itu untuk mengatasi kelemahan yang ada, memanfaatkan peluang eksternal. Kemudian apabila threat dan strength digabung, menggunakan kekuatan untuk meminimalisir atau menghindari ancaman. Sedangkan apabila W dan T digabung, meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Ini lebih ke arah pertahanan. Ya, tadi adalah pembahasan untuk pertemuan minggu ini. Setelah ini saya minta kepada Anda untuk mengerjakan kuis yang tersedia di laman kuliah.ifed.ac.id. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.